Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor retail dan sektor farmasi. Tapi beberapa aja ya sektor farmasi, nggak semuanya. Langsung saja ke saham pertama. Esas yang ditutup Dega 482 terkoreksi 1,63%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya Esas di distribusi. Esas, aduh, disupport lagi. Mudah-mudahan bertahan ya. Minggu atau 2 minggu yang lalu tuh sempat ke resisten 515 terus turun lagi. Nah ini harus bangkit nih. Jangan sampai pola dead cat bond. Jadi gimana untuk SS? Lihat hari ini. Kalau dia ada hijau melawan di support ya, kalau mau spekulasi buy baru beli. Atau kalau mau beli sekarang juga silakan. Supportnya ya pakai aja 480. Tapi masih banyak saham yang lain menarik lebih banyak. Apalagi nih Bapak Ibu lihat nih ya. Harga XAU ini menguat. Semalam ditutup menguat 1,41%, hari ini menguat 0,1%. Nah, jadi komoditas masih bermain nggak? Kemungkinan besar masih bermain hari ini. Tapi kalau memang ISG bullish, pasti ada sektor rotasi. Pasti sektor retail nih ada kecipratan, tapi nanti mungkin. Ya, jadi itu aja dulu untuk SS. Pokoknya kalau candle hijau hari ini ya lumayan aman lah. Kita lihat ya, harus hijau dulu hari ini SS. Lanjut. MRT yang ditutup Dega 2230 terkoreksi 0,88%. Asing net sell. Kalau di broker resmi MRT akumulasi. MRT kalau pandangan saya ini bisa jadi false breakdown. Kenapa? Dia sempat jebol tanggal berapa nih? Hari Rabu minggu lalu ya, 16 Juli. Terus hari Kamisnya rebound. Hari Jumat itu koreksi biasa, hari ini koreksi biasa. Aman harusnya. Selama di atas berapa? 2170. Kita pakai 2170 ya. Jangan sampai jebol. Itu masih oke. Target resistennya itu ada di 2400. Nah, kalau nekat yakin feelingnya ada di MRT, nekat aja buat plan. Jangan takut rugi. Bapak Ibu berdagang aja di real market, di pasar. Atau buka toko real market. Itu pasti ada rugi-rugi kecil. Nah ini risk reward 1/2 ya. Untuk MRT risknya cuma 3,5%. Cut loss di 2140. Dan take profit target minim-minim itu 2400. Silakan kalau tertarik MRT. Lanjut LPPF yang ditutup Dega 1750. Menguat 1,15%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya LPPF di distribusi. LPPF bagus. Mantul dari 1700 kan. 1690 ke atas. Target berapa? Target terdekat tuh 1850. Ada potensi upside naik 5%. Risknya berapa? Risknya sekitar 4%. Ya, bahkan kalau ini jalan ya, kalau benar selesai koreksinya ini, targetnya itu level psikologis 2000. Di kapan kira-kira? Agustus kita targetkan ya. Mudah-mudahan bisa LPPF. Lanjut MAPA yang ditutup Dega 655 menguat 0,76%. Asing net sell. Kalau di broker resminya MAPA di distribusi. MAPA lagi bertahan mudah-mudahan ya. Hari ini kalau candlenya solid naik minimal 1,5%. Oke tuh ya. Target masih sama, akan kembali menguji resistennya 750. Yang penting hari ini rebound dulu ya. Jadi MAPA asal nggak jebol 640 aja. 635 buang. 635 dari sekarang berarti cut lossnya sekitar 3,5%. Udahlah. Target profit ke berapa? 750, 10% lebih. Tertarik ya. Pokoknya MAPA hari ini kalau lanjut hijau harusnya bagus. Ya. Lanjut MAPI yang ditutup Dega 1140. Menguat 0,88%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya MAPI di distribusi. MAPI jelek. Belumlah wait and see. Kita lihat kalau mau nawar sekalian nawar di 1000. Bapak Ibu lihat ya ciri-ciri saham. Walaupun gak 100% tapi ya itu. Dia bergerak range sideways pendek antara ditarik naik atau dibuang. Ternyata ada candle langsung satu solid merah. Jebol, terus habis itu nggak bisa naik lagi kan, harus turun. Nah itu ya. Jadi saat ini kalau saya MAPI wait and see, harganya nanggung walaupun candlenya doji, tapi harga nanggung jauh dari support 1100 ya, di tengah-tengah lah ini. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik. Yang penting
siap dengan resikonya kalau mau beli. Ya, harga berapapun saham itu bisa beli, bisa profit, bisa rugi. Kalau saya ya nawar di bawah, belum tentu juga naik. Bisa aja malah jebol support. Tapi saya sudah hitung risknya kecil. Itu ya, berarti saya sudah siap dengan resikonya. Nah, kalau di harga sekarang saya itu nggak siap dengan resikonya. Ya semua pasti pengennya profit. Kenapa sih yang dilihat resiko, resiko, resiko? Kenapa nggak dilihat profit, profit, profit? Ya semua profit tuh pasti orang siap. Tapi resiko yang belum tentu orang siap. Ya Bapak Ibu mungkin sama ya. Lihat aja Bapak Ibu. Banyak floating loss kan? Banyak nyangkut kan? Kenapa nggak siap cut loss? Nggak siap terima resiko? Ya terima resiko floating lossnya siap. Tapi nggak siap pencet tombol sell karena merasa gagal analisanya. Beda cerita kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama ya. Wah, saya sih nggak peduli. Uang saya uang super dingin. 5 tahun pun saya nggak masalah, nggak keganggu. Ibaratnya kalaupun saham-saham apa portfolio saya ini semuanya delisting, ya itu sudah saya siap. Ya udah, ya itu. Jadi itu aja dulu untuk MAPI. Kalau dia minggu ini tembus 1.200 sih bagus. Kalau mampu ya, kita lihat 4 hari ke depan. MAPI. Tapi kalau pandangan Bornet Trader kemungkinan besar sideways. Range-nya 1100-1200. MAPI. Lanjut MIDI yang ditutup di harga 412 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat dari brokers namanya MIDI akumulasi tipis. MIDI nah daripada MAPI tadi ya. MIDI bagus. MIDI ini supportnya pakai aja 398. Risknya kecil paling 4%. 5% ya. 4%, 4,5% rewardnya. Apalagi nih di atas EMA 200. Rewardnya berapa? Minimal trendline downtrendnya ini lebih besar kan? Bahkan resisten kuat, simpangan jalan. Nih 10% reward 1/2. Menarik. MIDI menarik. Tapi biasanya kalau MIDI naik juga tuh MAPI. Ya, tapi lebih berpeluang kalau secara teknikal MIDI lebih baik teknikalnya daripada MAPI. Tapi kalau suka MAPI silakan. Dan MIDI ini masih uptrend. Ya mudah-mudahan ini swing low. Dan ini bisa jadi pola nantinya. Inverted L shoulder atau pola cup and handle. Apapun yang Bapak Ibu lihat. Kalau dia tembus nantinya 450. Baru awal uptrendnya. Mematahkan trend downtrend semenjak high all time high 2023. MIDI menarik diperhatikan. Lanjut RALS yang ditutup dengan 402 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik net buy. Kalau di brokersnya RALS di distribusi. RALS bagus juga RALS ya. Target RALS pendek aja dulu 420 426 ya. Supportnya pakai aja EMA 200 seharusnya ya. Harusnya tapi ini disclaimer. Kalau sudah bergerak range sideways pendek ini, ya antara dia ditarik naik, tapi karena sudah naik di atas range sideways pendek walaupun candle-candle tipis, lebih cenderung ke atas. Ya, lebih cenderung ke atas. RALS. Itu. Dan ya momentumnya nanti tembus 420 uptrend lagi. Apakah gap ditutup? Mudah-mudahan. Kita lihat. RALS. Lanjut. SIDO yang ditutup dengan 510 menguat 0,99%. Asing net sell. SIDO akumulasi. Wah bagus SIDO. Sideways range pendek ke atas. Tapi kalau mau pakai support cut loss berapa? Tetap pakai 480. Menurut saya lah ya. Tetap pakai bawah ini aja. Target reward minimal 550. Habis itu EMA 200-nya 580. 600 ya. Tapi kita pendek aja dulu. Dikasih 7%. Enggak 7%. Dikasih ya 7% dari harga sekarang lumayan. Cut loss-nya sekitaran 6%. Ya. Itu kalau tertarik. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Swing atas. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangannya? Bapak Ibu perhatikan MACD-nya itu golden cross. Sudut kemiringan 45 derajat. Dan volume juga mulai meningkat. Saat dia sideways harusnya tinggal tunggu tembus 520. 550 sangat mungkin ditujunya. Targetkan 1-3 minggu ke depan. Ya. SIDO, disclaimer analisa kembali. Lanjut KLBF yang ditutup dengan 1505 terkoreksi 0,33%. Asing net buy. Kalau dilihat dari brokers main KLBF di distribusi. KLBF bagus juga KLBF ya. Cuman kalau mau pakai konfirmasi bisa EMA 200-nya mumpung dekat
Jadi cut loss-nya pun di bawah 6% ya. Masih ideal nggak? Masih ideal. Oh 6% ya cut loss-nya. 1400. Ya udahlah. 1410 cut loss. Ini kan nanti naik nih EMA 200-nya. Ya sekitar 1410 lah cut loss. 6% reward-nya minimal sama dengan 6% juga 1610. Dan target itu bisa sampai 1750. Ya. Nih reward-nya bagus. 1/3. Pokoknya ini kalau pandangan saya swing low. Maksudnya ya ini sideways untuk naik. Pokoknya kalau jebol udah tinggalin dulu. Menurut saya itu. Ya. Untuk KLPF. Lanjut. IRA yang ditutup Dega 424 terkoreksi 0,93%. Asing. Gak ada jual beli. Kalau dilihat bokorsnya IRA. Akumulasi tipis. IRA udah nggak ada momentum lagi. Tapi ya mestinya naik. Walaupun nggak ada sentimen. Kemarin itu apa tuh penyakit yang baru, varian baru COVID. Ternyata nggak terlalu berdampak kan. Melempem lagi. Waktu itu terbang kan. Nah. Tapi ini ada potensi ke atas nggak? Jelas ada potensi ke atas. Pakai supportnya berapa? Tetap pakai 400. Ingat Bapak Ibu. Ya. IRA kalau sampai minggu ini atau minggu depan jebol 400 lemah. Targetnya harusnya sideways untuk naik. Arah terdekat 480. 480 IRA. Ya. Mudah-mudahan sampai. Lanjut. KF yang ditutup Dega 560 menguat 0,9%. Asing. Net buy. Kalau dilihat dari blok resmanya KF akumulasi tipis. KF belum dulu ya. Wait and see aja KF. Saat ini pakai support boleh pakai 500. Resistennya boleh pakai 600. Nah, ini dia di tengah-tengah. Kalau saya wait and see. Gak berani beli. Lebih baik kalau seperti ini nih ya. Kondisinya saya belinya tuh buy on breakout. Kalau dia di atas 600 baru saya perhatikan. Lebih aman daripada beli nanggung. Kenapa? Karena kalau beli buy on breakout risknya lebih kecil. Apa risknya lebih kecil? Bukannya dalam 500 enggak. Kalau buy on breakout ya saya kalau gagal bertahan di atas 600 saya pertimbangkan stop loss misalnya di 580, 585 atau 575 ya tergantung kondisi. Ya itu kalau saya, tapi itu nggak harus dilakukan ya. Kembali ke strategi masing-masing dan pengalaman. Itu untuk KF kalau saat ini wait and see. Gimana yang sudah punya ya hot aja, sabar. Kalau mau pakai stop loss ya jebol 500 baru cut loss. Gagal dead cat bond arah ke bawah. KF. Pipa yang ditutup Dega 438 menguat 12,3%. Asing net sell. Kalau blok resminya Viva akumulasi tipis. Waduh, Pipa sudah uptrend ya. Jadi kemana arahnya? Sudah all time high. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kenapa? Apa? Coba tulis di kolom komentar biar saya dan mungkin yang lain juga bisa memberikan persepsi atau memberikan pandangan lain. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu bertanya apakah masih bisa beli di harga sekarang? Apa coba menjadi pertimbangannya? Kalau Bapak Ibu mau beli di harga-harga di 300 nih mungkin saya kasih masukan ya tunggu koreksi dikit baru beli. Tapi kalau sini kemana saya harus ngasih cara belinya? Yang seperti ini nih cara belinya apa? Scalping, baca bid offer, dan trading pendek. Kalau swing tanya aja yang paling suhu swing trader, Bapak Ibu tanya aja. Boleh beli gak ini? Pasti jawabannya terlalu beresiko. Gak ada pertimbangannya. Alasannya untuk nyuruh beli itu gak ada. Kenapa? Jauh dari support. Pakai support minor boleh. Tapi resikonya lebih besar. Tapi kalau dihitung sekarang kan turunnya cuma 15% tuh. ARB. Ya silahkan. Tergantung Bapak Ibu ya. Kalau saya sekarang udahlah. Itu aja dulu ya. Untuk Viva kemana arahnya? Ya karena sudah all time high. Dan doji di atas nih mungkin sideways. Sudah. Kalau menurut saya sih sudah nggak lagi naik tinggi seperti lilin lagi ya. Paling kalau naik tipis, tapi lebih cenderung bisa sideways. Nih saya gambar dulu, tapi belum pasti ya. Kita lihat update 2-3 hari ke depan pergerakannya Pipa. Tapi kalau pandangan saya kemungkinan besar 380 support, resisten 450. Itu kemungkinan besar sideways-nya. Atau nanti ada di tengah-tengah nih support. Tapi nggak tahu di berapa, apakah 420 atau 430. Ya, kita lihat aja nanti. Pipa yang punya ya hot.
Tapi jangan sampai ya kalau Bapak Ibu nih punya di harga, ya nggak usah muluk lah. Kita misalnya FOMO, Bapak Ibu FOMO di candle kedua nih, beli di 352. Sekarang kan floating profitnya 21%. Kalau ini ya Bapak Ibu, kalau sampai hilang profit nih keterlaluan, ingat Bapak Ibu, berarti ada yang salah. Kalau niatnya trading, kalau niatnya investasi, apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu investasi di VIPA? Apakah hitung fundamentalnya, apakah hitung harga wajarnya, atau hitung growth-nya prospek ke depan? Ya kalau itu alasannya ada secara fundamental, ya terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya habis profit berapa tadi? 24%. Ini profit 24%, profit 24%, tiba-tiba balik ke harga Bapak Ibu beli, yaitu beda cerita. Mungkin time frame Bapak Ibu lebih lama, dan ya saya taunya harga wajarnya kalau growth-nya walaupun sekarang pernya mahal, tapi growth-nya tuh bisa masih 2, 3, 4 kali lipat. Ya harapan saya sih di future value-nya tuh 600-an, 700-an. Beda cerita itu. Tapi ingat Bapak Ibu tuh time frame-nya lebih lama. Pasti lebih lama. Ya bisa cepat bisa lama. Tapi kalau Bapak Ibu cuman modal feeling doang, pas hoki beli di pucuk FOMO dapat 24%, itu hoki. Take profit kalau saya. Tapi kalau mau hot silakan. Cuman ingat Bapak Ibu, kalau sampai balik ke harga beli, itu ya menurut saya keterlaluan lah. Ada yang salah. Menurut saya ada yang salah. Kenapa? Karena sudah diberi rezeki dengan modal hoki doang, modal feeling doang 24%, nggak take profit. Malah balik gara-gara mungkin keserakahan. Berharap profit besar atau merasa rugi. Harusnya saya take profit 24%, ternyata dibawa turun sampai sisa profitnya 10%. Nggak mau dia TP. Kenapa? Merasa rugi. Harusnya 24%. Ditunggu. Siapa tahu naik ke 24% saya TP. Biasanya kalau yang seperti itu hot, ternyata naik ke 24%, dia nggak akan TP. Dia berharap pasti naik lagi lebih tinggi. Percaya sama saya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu pernah nggak ketemu yang seperti itu? Atau merasakan turun sahamnya nggak TP. Berharap TP balik ke harga yang profit tadi. Tapi tiba-tiba naik ke harga profit tadi, Bapak Ibu nggak TP itu. Malah berharap naik lebih tinggi lagi. Itu keganggu psikologisnya. Tapi terserah Bapak Ibu di market nih. Ya kembali ke Bapak Ibu, pencet buy and sell itu ya tangan masing-masing. Jadi itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DR Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.